Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Pak Wani Mulyo. Kali ini saya akan memberikan 4 resep makanan yang berbahan Korean rice cake atau gerotok. Link cara membuat Korean rice cake bisa kalian lihat di deskripsi ya. Langsung saja kita menuju resep yang pertama, yaitu cheese tteokbokki. Di sini sudah aku siapkan 4 bahan utama, yaitu ada kue beras Korea, fish cake, daun pre, dan juga keju. Kalian bisa pakai keju jenis apa saja, tapi jika ingin mendapatkan rasa terbaik, aku sarankan pakai keju mozzarella asli, bukan yang KW seperti yang aku pakai ya. Ini daun berinya aku potong kecil-kecil, mau potong lebih panjang lagi juga bisa. Sebelum aku melanjutkan memotong fish cake, maka aku rebus jumlah air dulu. Jumlah airnya aku kira-kira saja, disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan kita gunakan. Sekiranya kurang, nanti bisa ditambah dengan air panas. Aku tambahkan bubuk cabai, orang Korea menyebutnya gochugaru. Terus aku tambahkan juga saus cabai sebagai pengganti gochujang alias sambalnya orang Korea. Aku nyalakan api dulu, tadi kelupaan. Orang Korea punya sirup jagung, sedangkan orang Indonesia punya kecap manis untuk memberi sensasi rasa manis gurih pada masakan. Jika kalian mau lebih manis lagi, bisa ditambahkan gula ya. Karena tteokbokki itu aslinya punya rasa yang pedas dan juga manis. Sedangkan resep yang aku bagikan ini, aku sesuaikan dengan bumbu yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Sambil menunggu kuahnya mendidih, aku akan menyelesaikan memotong fish cake yang tadi tertunda. Fish cake ini bentuknya berbeda dengan yang digunakan pada ori tteokbokki, tapi meskipun berbeda bentuk maupun rasa, tapi namanya fish cake itu pasti ada rasa ikannya, ya kan? Meskipun kita tinggal di negara yang sama, mungkin kalian akan menjumpai jenis fish cake yang berbeda dengan yang aku gunakan ini di sekitar tempat tinggal kalian. Saran aku, gunakan bahan yang mudah dijumpai saja. Ini kuahnya sudah mendidih, waktunya aku masukkan kue berasnya. Kue beras ini baru saja aku keluarkan dari dalam kulkas, jadinya menggumpal menjadi satu seperti ini, tapi tidak apa-apa, nanti juga akan berpencar dengan sendirinya. Ini kue berasnya sudah mulai berpencar setelah terkena kuah panas. Masukkan juga fish cake-nya. Aku tambahkan pula bubuk kaldu. Aku pakai yang rasa daging sapi supaya lebih mantul rasanya. Aku masukkan irisan bawang pre. Aku aduk-aduk dulu. Jangan lupa untuk koreksi rasa sebelum memasukkan bahan yang terakhir, yaitu keju. Jangan sampai terlalu asin ya, karena keju itu kan rasanya sudah asin. Nanti takutnya setelah kejunya dimasukkan rasanya jadi asin banget. Setelah dirasa oke, masukkan kejunya. Seperti yang aku katakan tadi, yang kupakai ini keju mozzarella KW. Bahan utamanya itu keju cheddar dengan penambahan beberapa bahan, tapi pas aku bikinnya kurang kental. Jadi setelah keluar dari kulkas jadi pecah dan lembek seperti ini. Tapi ini sih bisa diatasi dengan memasaknya kembali. Cheese tteokbokkinya sudah matang, aku mau coba mencicipinya saat masih mendidih seperti ini. Ini kejunya. Aku mau coba kejunya sama fish cake ini. Rasanya cukup enak, creamy. Sekarang aku mau coba kue berasnya. Kuahnya juga aku mau cicipi. Panas banget ini, harus aku tiup dulu. Cheese tteokbokki ini sangat cocok dinikmati kala hujan dan dimakan saat panas seperti ini.
enak. Kue berasnya ini lembut, lihat ini. Sekarang kita menuju resep yang kedua, yaitu rappoki atau ramyeon tteokbokki. Ada jamur enoki, ini aku potong bagian pangkalnya lalu aku bersihkan. Ada bawang pre, akan aku potong-potong. Aku ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan juga tombol lonceng supaya aku bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Dan semoga saja video-video dari saya akan bermanfaat untuk kalian semua. Kebetulan di rumah ada stok sosis dan juga bakso, jadi aku tambahkan keduanya. Sosisnya aku potong-potong dulu. Dipotong atau tidak, terus motongnya gimana itu terserah selera saja ya. Sudah aku siapkan air dalam panci, untuk jumlahnya bisa disesuaikan, dan juga mie instan atau ramyeon. Aku pilih yang pedas. Langsung saja aku masukkan bumbu-bumbunya. Aku tambahkan juga bubuk cabai karena harga cabai yang sering kali melambung tinggi, jadi aku selalu stok cabai kering di rumah. Tambahkan juga kecap, secukupnya saja. Selanjutnya cemplungkan juga kue berasnya, sosis dan juga bakso. Dan sekarang aku masukkan ramyeon atau mie instannya. Kuahnya sudah mendidih, maka aku masukkan juga jamur enoki. Ini aku pisah-pisah dulu ya. Backsoundnya berisik sekali ya teman-teman, karena adik lagi main di dapur nemenin mamanya yang masak. Step terakhir, aku tambahkan bawang pre. Aku akan matikan api setelah 1 menit. Ini sih menurut aku mirip dengan seblak ya. Menurut kalian gimana? Cuman kalau seblak pakai kencur plus telur ceplok. Ini aku pakai telur utuh yang sudah direbus. Rasanya sangat cocok dengan lidahku yang pecinta pedas gurih. Resep ketiga yaitu honey butter tteokbokki. Aku panaskan dulu butter atau mentega agar meleleh terlebih dahulu sebelum aku masukkan kue berasnya ke dalam pan penggorengan. Warnanya sudah agak kecoklatan, aku matikan apinya.
Setelah diangkat, tinggal kucurkan madu dan siap untuk dinikmati. Rasanya ini manis dari rasa madu dan asin gurih dari perpaduan butter dan kue berasnya. Resep terakhir atau yang keempat yaitu rice cake churros. Kue berasnya aku masukkan ke dalam minyak panas. Harusnya aku menggunakan minyak yang lebih banyak lagi alias deep fry agar kue berasnya nanti bisa crispy di luar dan lembut di dalam. Tapi karena kue beras yang aku goreng jumlahnya sedikit, aku mau berhemat minyak gorengnya. Tingkat kematangannya aku rasa sudah cukup, waktunya angkat dan tiriskan. Di sini aku sudah menyiapkan campuran dari bubuk kayu manis dan gula halus. Sekarang aku akan guling-gulingkan kue berasnya agar seluruh permukaannya berbalur bubuk kayu manis dan gula. Aku lumayan suka dengan camilan ini, rasanya manis gurih dengan aroma kayu manis yang sembriwing. Terima kasih yang sudah mendukung channel Pawane Mulyo. Aku berharap kalian bisa mendapatkan manfaat. Yang mau memberikan kritik, saran yang membangun atau mau berbagi ilmu bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.